Are you there? Pada tahun 1980, sekelompok orang yang menamakan diri mereka The True Knot memburu orang-orang dengan kemampuan spesial. Orang-orang yang memiliki kekuatan supranatural untuk memperkuat diri dan membuat mereka berumur panjang. Kelompok ini dipimpin oleh Ross the Head. Ia dan kelompoknya akan menyiksa hingga mati korban-korban mereka untuk lalu menghisap energi yang dimiliki oleh korbannya. Dan kebanyakan korban mereka ini adalah anak-anak. Dan masih sangat trauma akan sebuah pengalamannya di masa kecil. Saat musim dingin, ayahnya yang psikopat mengajak mereka semua berlibur di Overlook Hotel, di mana ternyata ia menjebak Dan dan ibunya untuk dipersembahkan kepada para penunggu di sana. Sebuah hotel yang sangat berbahaya, terutama bagi orang-orang dengan kekuatan supranatural seperti Dan. Walaupun dapat lari dari tempat tersebut, hantu-hantu itu masih mengganggunya. Kejadian tersebut terus berlangsung, hingga ia dibimbing oleh seorang hantu yang bernama Tony untuk dapat menggunakan kekuatan supranaturalnya dan memenjarakan semua hantu jahat itu di dalam sebuah kotak. Dan malam itu pun, dengan kemampuannya, Dan berhasil memenjarakan satu hantu terakhir dari Overlook Hotel di dalam kotak. Namun walaupun begitu, Dan justru ketakutan akan kemampuannya. Ia berusaha sekeras mungkin untuk menekan dan menyembunyikan semua itu sedalam-dalamnya. Hal tersebut membuatnya tumbuh dan besar sebagai alkoholik. Sepeninggal ibunya, Dan menjadi pemabuk, dan hidupnya hancur karena itu semua. Hingga suatu hari, dengan sisa uangnya, Dan memutuskan untuk pergi sejauh mungkin dari kota tempatnya sekarang berada. Bus itu membawa Dan hingga ke New Hampshire. Di sana ia berkenalan dengan Billy, yang lalu menawarkannya bantuan. Billy tahu kalau Dan sangat membutuhkan kawan. Ia sangat mengenali tatapan mata dari seseorang yang putus asa. Billy memberikan Dan tempat tinggal. Lebih dari itu, ia juga mengajak Dan datang ke perkumpulan mantan alkoholik untuk membantu permasalahannya. Di perkumpulan itu, ia bertemu dengan Dr. Dalton yang membantu mereka semua di sana. Di pertemuan pertama, Dan dengan kemampuannya mengetahui kalau Dalton kehilangan jam tangannya. Dan pun memberitahukan kalau Dalton meninggalkan jam tangannya di tempat cuci tangan di rumah sakit. Hal tersebut tentu membuat Dalton sangat terkejut. Tapi Dan tetap tidak membuka rahasianya. Ia bilang kalau hal tersebut hanya sebuah keberuntungan. Dalton pun tidak banyak bertanya. Ia lalu menawari Dan sebuah pekerjaan sebagai penjaga malam di ruangan khusus untuk orang-orang yang menunggu sakaratul maut. Saat berada di sana, ia mulai mengerti kebiasaan seekor kucing yang bernama Azrael. Kucing itu biasa mendatangi orang yang sudah akan berpulang. Dan malam itu, Azrael memasuki kamar seorang pasien. Pasien itu terbangun dan bilang kalau Azrael selalu begitu. Kucing itu seperti tahu jika waktunya telah tiba. Ia akan memasuki kamar dan duduk di tempat tidur orang yang akan berpulang. Dan pun berbincang-bincang dengan pasien itu, dan dengan kemampuannya, ia membantu menenangkan sang pasien menghadapi kematian. Dan sejak saat itu, dia dipanggil dengan sebutan Dr. Sleep. Di suatu tempat, seorang gadis kecil, Abra Stones, ternyata terlahir dengan kekuatan istimewa. Sedari kecil, kedua orang tuanya sering mengalami kejadian aneh yang diakibatkan oleh kekuatan Abra. Dari piano yang bermain sendiri, hingga kejadian-kejadian supranatural lainnya. Mereka sadar anak mereka istimewa, tapi tidak tahu harus berbuat apa. Kedua orang tuanya agak takut dengan kemampuan Abra, tapi ya namanya orang tua, mereka tetap mencintai Abra sepenuh hati mereka, apapun kondisinya. Sementara itu, di New York, Andy yang memiliki kekuatan supranatural sering memanfaatkan kekuatannya ini untuk menjebak dan merampok para pria-pria hidung belang di sana. Namun malam itu, tanpa sepengetahuannya, Ross dan Crawdaddy mengawasinya dari belakang. Mereka melihat semuanya. Mereka pun segera menemui Andy di luar. Walaupun Andy berhasil menggunakan kekuatannya kepada Crawdaddy, namun kekuatan itu tidak berpengaruh pada Ross.
Ross kemudian membawa Andy ke tempat mereka. Mereka ini hidup berpindah-pindah tempat. Tapi alih-alih menjadikan Andy sebagai makanan, ia justru menawarkan Andy untuk menjadi bagian dari mereka. Dan malam itu pun, ritual penerimaan anggota baru The True Knot dilakukan. Pada pagi harinya, Andy terbangun dengan kondisi berbeda. Ia sudah menjadi bagian dari The True Knot. Malam itu, saat Dan pulang ke rumah, ia menemukan sebuah pesan "Hello" di dinding kamarnya. Ia terkejut, namun dengan tenang membalas pesan itu. Dan sejak saat itulah, perkenalan Dan dan Abra dimulai. 8 tahun kemudian, waktu terus berjalan. Dan memberikan pidato di depan rekan-rekan yang sudah membantu untuk memperbaiki kehidupannya. Ia pun tetap membantu orang-orang yang akan berpulang untuk dapat menghadapi kematian dengan lebih tenang. Dan malam itu, ia membantu Charlie untuk berpulang. Saat pulang ke rumah, seperti biasa, walau belum pernah berkenalan secara resmi, ia menemukan pesan dari Abra di dinding kamarnya. Ia pun tersenyum dan membalas pesan tersebut. Di lain tempat, setelah sekian lama, para anggota The True Knot mulai menyadari bahwa makanan mereka atau orang-orang yang memiliki kemampuan semakin sedikit. Mereka membutuhkan energi dari orang-orang ini untuk mempertahankan usia panjang dan kemampuan mereka. Dengan semakin sulitnya mencari orang-orang yang berkekuatan ini, tentu hal tersebut akan menjadi masalah besar di kemudian hari. Karena alasan itu juga, Ross berusaha mencari orang dengan energi yang sangat besar, dengan harapan dapat memenuhi kebutuhan mereka untuk bertahun-tahun kemudian. Dan hari itu, mereka berhasil menemukan seorang anak dengan kemampuan spesial. Anak ini adalah pemain baseball. Tanpa ragu, dengan kemampuan Andy, mereka menculik anak itu dan membawanya ke markas mereka. Malam itu juga, mereka menyiksa anak tersebut. Namun kejadian tersebut dapat Abra rasakan. Dan ia menggunakan kekuatannya untuk menghentikan apa yang Ross lakukan. Stop! Ross terkejut ketika Abra menghentikannya. Tapi penyiksaan yang dilakukan tidaklah berhenti. Abra berteriak-teriak di kamarnya. Orang tuanya pun datang dan berusaha menenangkannya. Abra lalu mengirimkan pesan kepada Dan. Dan tentu sangat kaget dengan pesan itu. Bukan lagi sebuah tulisan, tapi Dan pun bertanya, siapa yang dibunuh? Dan Abra membalas, baseball boy. Penyiksaan yang True Knot lakukan tak lain untuk mendapatkan energi murni dari anak itu, dan tentu energinya dihisap sampai habis. Mereka lalu mengubur dan meninggalkan anak itu begitu saja di sana. Ross pun memberitahu Crow Daddy kalau malam itu ia merasakan adanya Looker dengan kekuatan yang besar. Ia sudah lama tidak merasakan kekuatan sebesar itu, dan mereka pun berencana untuk memburunya. Kejadian pada malam itu tentu membuat Dan khawatir. Ia menulis pesan bagi Abra lalu pergi bekerja seperti biasa. Hari itu di sekolah, Abra mencari informasi mengenai anak yang hilang. Ia pun menemukan informasi kalau seorang anak dilaporkan menghilang beberapa hari yang lalu, dan deskripsinya sama dengan anak yang ia lihat sebelumnya. Dengan kekuatannya, ia berusaha mencari tahu tentang apa yang terjadi. Tapi tak hanya sampai di sana, ia terus berusaha untuk mencari informasi keberadaan The True Knot. Abra berhasil menemukan Ross di sebuah supermarket. Ia bahkan menyusup dalam pikiran Ross. Namun tentu Ross menyadari semua itu. Dan tepat sebelum Ross berhasil membalas dengan memasuki kepala Abra, Abra berhasil memukul mundur Ross. Get out! Get out! Get out of my head! Get out! Ross terkejut dengan apa yang terjadi, tapi ia sangat senang karena ia berhasil mendapatkan buruan dengan energi yang sangat besar. Ross yang kembali ke markasnya bercerita kepada Crow Daddy kalau target mereka kali ini lebih kuat dari yang ia pernah bilang. Walaupun berbahaya,
tapi mereka mulai berencana untuk tidak membunuhnya, tapi juga tidak mengajaknya untuk bergabung. Mereka berencana untuk menjadikan Abra sapi perah bagi mereka. Energi yang dimiliki Abra lebih dari cukup untuk menyokong hidup mereka bertahun-tahun lamanya. Hari itu, Abra bolos sekolah. Ia naik bus dan pergi ke tempat Dan. Sesampainya di sana, ia segera mengajak Dan untuk berbicara dan menjelaskan apa yang terjadi. Ia bahkan memberikan informasi mengenai anak yang dibunuh pada malam itu. Abra ingin menemukan mereka dan menghentikannya, tapi Dan sangat khawatir akan semua rencana itu. Ia justru menyarankan Abra untuk pulang dan melupakan ini semua. Jangan berurusan dengan kelompok ini, katanya. Tekan dan sembunyikan kekuatanmu hingga mereka tak dapat menemukanmu. Dan lalu pergi dan meminta maaf. Ia tak dapat membantu Abra. Malam itu, seperti biasa, Dan berjaga malam di rumah sakit. Dan tiba-tiba Azrael si kucing masuk ke ruangan kosong. Namun saat ia mengejarnya, ia mendapati di dalam ruangan itu ada seorang hantu. Saat ia bersiap untuk membuka jurus kotak penguncinya, hantu itu menyapa. Ternyata itu adalah Tony. Dan sangat senang bertemu kembali dengan Tony setelah sekian lama. Tony memberitahukan tentang The True Nuts, siapa mereka dan apa yang mereka lakukan. Ia juga bilang kalau Dan beruntung karena mereka tidak menemukannya. Tapi mereka menemukan Abra, dan mereka pasti akan memburunya. Menurutnya, Dan tidak dapat hanya diam. Ia harus membantu Abra, karena Abra menemukan dan ia masih memiliki hutang untuk dibayar. Beberapa waktu kemudian, Ross akhirnya menemukan lokasi Abra, dan malam itu ia pun mulai memburunya. Tapi Abra bukanlah gadis biasa. Selain kuat, ia juga pintar. Ia ternyata telah menyiapkan perangkap untuk Ross, dan Ross masuk ke dalam perangkapnya. He said you'd come back. Abra berhasil memasuki kepala Ross. Ia mencuri informasi di sana. Namun Ross dengan kekuatannya berhasil mengusir Abra dan pergi dari tempat itu. Seluruh kelompoknya khawatir karena Ross tiba-tiba terpelanting dari atap mobilnya. Tapi saat itu seorang anggota tertua mereka kehabisan energi. Dan mereka pun menyantap sisa energi dari anggota mereka itu. Abra segera memberikan kabar kepada Dan. Ia memberitahukan kalau ia berhasil menjebak Ross dan masuk ke dalam kepalanya. Mendengar itu semua, Dan semakin khawatir. Tapi ia lalu ingat perkataan Tony dan memutuskan untuk membantu Abra. Dan pun meminta bantuan kepada Billy. Ia menceritakan semua dan meminta Billy untuk percaya kepadanya. Tak lama kemudian, mereka berkendara menuju lokasi yang ditunjukkan Abra. Mereka berniat untuk membongkar makam anak baseball yang dibunuh Ross dan mengambil sarung tangan baseball miliknya. Karena dengan sarung tangan itu, Abra dapat mencari tahu tentang sisa anggota The True Nuts. Dalam perjalanan, Dan juga sedikit menceritakan tentang Overlook Hotel dan kotak-kotak yang berada dalam kepalanya. Sementara itu, Ross dan kelompoknya bersiap untuk bergerak menuju tempat Abra. Namun Crawdaddy melarang Ross untuk ikut. Menurutnya, karena Abra pernah masuk ke dalam kepala Ross, ia dapat mendeteksi lokasi Ross berada. Dan Billy telah sampai di tempat yang ditunjukkan Abra. Mereka mulai menggali dan menggali, hingga akhirnya mereka berhasil menemukan mayat anak itu. Dan segera mengambil sarung tangan baseballnya dan pergi setelah memberikan informasi kepada polisi setempat. Dan Billy segera kembali ke New Hampshire menuju rumah Abra. Ia juga meminta Abra untuk menjelaskan permasalahan ini kepada orang tuanya. Saat itu, ibunya tengah pergi keluar kota untuk urusan pekerjaan, sehingga hanya ada ayahnya di rumah. Saat tiba, ayah Abra sangat marah kepada Dan. Tapi kemudian ia mengerti setelah Abra menunjukkan apa yang terjadi. Tanpa membuang waktu, Abra segera menyentuh sarung tangan milik anak itu dan mencari tahu informasi tentang sisa anggota The True Nuts. Ia mendapati kalau mereka tengah menuju ke rumahnya.
Dan pun segera membuat rencana. Dan Billy dan Abra pergi menuju sebuah hutan dan menunggu kelompok itu untuk datang. Dan seperti perkiraan Dan, The True Nuts menemukan mereka. Tapi ternyata semua itu adalah tipuan. Rencana Dan berhasil, dan mereka berhasil membunuh semua anggota The True Nuts yang berada di sana. Namun, Billy harus terbunuh karena di saat terakhir, Andy berhasil memasuki pikirannya. No! Billy! Abra kemudian menyadari sesuatu. Ada satu orang anggota tidak berada di sana. Dan tak lama kemudian, ia pun tak sadarkan diri. The Crow ternyata memisahkan diri dan tetap pergi ke rumah Abra. Ia berhasil membius Abra. Sebagai ayah, Stone tentu tak akan tinggal diam. Tapi tentu, ia tak punya kekuatan untuk menyelamatkan anaknya. Abra terbangun di dalam mobil. Crow tengah membawanya menuju markas mereka. Dikarenakan obat bius yang sangat kuat, Abra tidak dapat menggunakan kekuatannya. Dengan kejadian tersebut, Dan sempat frustasi. Namun segera sadar dan mengerahkan segenap kekuatannya untuk mencari Abra. Ia pun berhasil. Ia memasuki tubuh Abra dan menggunakan kekuatannya untuk membuat mobil yang tengah dikendalikan Crow mengalami kecelakaan. Crow terbunuh dalam kecelakaan tersebut, dan Abra berjalan pergi dari sana sementara bayangan Ross berusaha mengancamnya. Menyadari seluruh kelompoknya telah kalah, Ross memakan semua persediaan energi yang mereka miliki. Tentunya, hal ini membuatnya menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Pagi hari itu, Dan menjemput Abra yang menunggu di sebuah tempat. Ia lalu membawa Abra menuju Overlook Hotel. Ia bilang kalau tempat itu sangatlah berbahaya bagi mereka. Tapi jika berbahaya bagi mereka, ia juga berharap kalau tempat itu juga berbahaya bagi Ross. Beberapa lama kemudian, mereka tiba di Overlook Hotel. Hotel Overlook berada di ketinggian dan selalu diselimuti salju, tampak ditinggalkan dan tidak ada kehidupan. Dan segera meminta Abra untuk menunggu di mobil dan mengawasi satu-satunya jalan menuju hotel, sementara ia akan masuk ke dalam dan membangunkan hotel itu. Dan membongkar pintu hotel dan mulai melangkahkan kakinya. Hotel tampak tidak terurus dan gelap, namun saat Dan masuk, lampu tiba-tiba menyala. Dan menuju ruang bawah tanah dan menyalakan boiler atau mesin pemanas yang ada di sana. Setelah itu, ia menyusuri lorong-lorong hotel di mana banyak kejadian di masa lalu yang mengganggunya. Ia lalu menuju ke restoran. Di bar, ia menemukan sebuah gelas kosong. Tak lama kemudian, hantu ayahnya muncul dan menawarkan Dan minuman. Ia memakai pakaian bartender hotel. Tapi Dan hanya memainkan gelasnya. Ia tak meminumnya sama sekali. Mereka mengobrol tentang masa lalu setelah kejadian di hotel itu, setelah ayahnya berusaha membunuh mereka semua. Dan juga menceritakan sejak kejadian itu, ibunya enggan menatap kepadanya, karena mungkin dirinya sangat mirip dengan ayahnya, atau juga takut akan kekuatan yang dimilikinya. Bartender itu tetap memaksa Dan untuk meminum minumannya, tapi Dan tetap menolak, sehingga ia meminumnya sendiri. Walaupun berkali-kali ia meminta Dan untuk meminumnya, tapi Dan tetap menolak, sehingga ia marah dan melempar gelas, hingga percikan minuman mengotori baju Dan. Bartender itu lalu meminta maaf dan menawarkan untuk membersihkan baju yang kotor itu. Di kamar mandi, bartender ini tetap berusaha untuk memanipulasi. Ia membuat Dan untuk mempertanyakan kembali alasan kenapa ia membantu Abra. Tapi tak lama, Abra memberikan kabar kalau Ross sudah tiba. Dan segera menjemput Abra dan membawanya masuk ke dalam. Abra yang baru saja memasuki hotel menyadari tempat ini benar-benar berbahaya, seperti kanker yang menggerogoti katanya. Sementara itu, Ross akhirnya tiba di hotel. Ia juga menyadari tempat itu adalah tempat berbahaya baginya. Tapi ia tetap masuk dan menemukan Dan dan Abra menunggunya di sebuah ruangan.
Dan meminta Abra untuk lari saat pertarungan mereka dimulai. Dan tak lama pun, pertarungan Dan dan Rose dimulai. Rose terjebak dalam perangkap Dan. Tapi walau berhasil melukai Rose beberapa kali, Rose ternyata jauh lebih kuat darinya. Sehingga tak berapa lama pun, Rose berhasil menangkap Abra dan keluar dari jebakan Dan. Dan terluka karena Rose, dan mau tidak mau, ia harus menerima kekalahan telak. Rose menyiksa Dan dan mulai menghisap energinya, tapi kemudian ia menyadari, Dan ternyata tidak sendiri. Dan saat itulah, Dan melepaskan semua penghuni hotel dari dalam penjara mereka. Makhluk-makhluk itu lalu menyerang Rose dan menghisap habis energinya, untuk kemudian berbalik menyerang Dan. Hello, Danny. Sementara itu, Abra merasakan ada yang tidak beres. Ia tak berlari seperti perintah Dan. Dan tak lama, ia melihat Dan berjalan tertatih ke arahnya. Tapi bukan Dan yang biasanya. Makhluk-makhluk itu sudah menguasai Dan dan menggunakannya untuk membunuh Abra. Abra berlari masuk ke kamar 237, sebuah kamar di mana salah satu hantu berbahaya tinggal. Tapi Abra tidak takut akan hantu itu. Saat Abra mulai bergerak, Dan yang mengejar akhirnya berhasil menemukan Abra. Abra menyadari kalau Dan saat itu bukanlah Dan yang sebenarnya. Ia pun lalu mengatakan kalau pada saat mereka datang tadi, Dan pergi masuk ke hotel dan menyalakan mesin pemanas di hotel itu. Menyadari apa yang terjadi, hantu itu pun marah dan mengayunkan kampak yang ia pegang ke arah Abra. Tapi tepat saat kapak mengayun, Dan berhasil mengambil alih kembali tubuhnya. Ia segera menyuruh Abra untuk lari dari sana, karena ia tak tahu berapa lama lagi ia dapat menahan hotel itu. Dan yang kembali terasuki segera menuju ruang boiler untuk mematikan mesin. Tapi lagi-lagi, Dan kembali berhasil mendapatkan kesadarannya. Ia pun lalu hanya duduk dan menunggu boiler tersebut untuk meledak. Api menyebar dengan cepat menghancurkan hotel tersebut. Dan Abra hanya memandangi dari luar sementara dari kejauhan terdengar sirene mobil polisi menghampiri. Beberapa waktu kemudian, Abra terlihat tengah mengobrol dengan Dan di kamarnya. Ia senang mengetahui kalau Dan baik-baik saja. Dan dalam kesempatan itu, Dan meminta maaf karena telah menempatkan Abra dalam bahaya. Ia lalu meminta Abra untuk melupakan apa yang ia katakan saat pertama kali mereka bertemu. Kali ini, ia meminta Abra untuk berdiri dan menggunakan kekuatannya untuk kebaikan. Tak perlu lagi menyembunyikan kekuatannya. Tak lama kemudian, terdengar suara ketokan di pintu. Ibunya masuk dan bertanya dengan siapa Abra berbicara. Tapi Abra membantahnya. Namun tak lama, ia mengkoreksi dirinya sendiri dan bercerita kalau ia tengah berbicara dengan Dan. Ia senang karena sekarang mereka baik-baik saja. Dan ayahnya baik-baik saja di alam sana. Ya, Dan tidak selamat dari kebakaran di Hotel Overlook. Mendengar hal tersebut, ibunya hanya tersenyum, lalu turun dan mengajak Abra untuk makan malam. Tapi Abra meminta ibunya ini untuk duluan. Ia akan segera menyusul. Segera, Abra menuju ke kamar mandi untuk menyelesaikan urusan yang belum selesai. Dan film pun berakhir.